Brother, teruslah berkarya, menciptakan lagu. Kemudian mari kepada masyarakat mengapresiasi kembali band-band rock Medan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yaho, bu, oh di sana. Salam pahba kulono. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran, Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pemirsa, Sumatera Utara dikenal dengan selain beragam budaya, suku bangsa, Sumatera Utara sesungguhnya dikenal juga dalam perkembangan kesenian, terutama dalam bisnis hiburan di dunia musik. Banyak artis nasional itu muncul dari Sumatera Utara, baik secara individual maupun secara kelompok, walaupun secara grup. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perkembangan musik. Nah, ini musik ini genre ya. Ini ada bermacam-macam, begitu. Nah, kita akan mengupas sedikit tentang genre musik rock. Untuk itu kita menghadirkan seorang pengamat musik dari Sumatera Utara, yaitu Bang Diur Nanta. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Pak Suryadi. Sehat, Bang, ya? Iya. Bang Diur Nanta Kelana Putra. Jadi kalau nama penanya Diur Nanta Kipi, QP. Nggak lengkap, Pak. Bang Diur ini bukan orang asing lagi bagi Mimbar Umum. Wah, beliau ini mengasuh rubrik hiburan lama di Mimbar Umum, dan saking menekuni bidangnya di rubrik hiburan, sampai-sampai dia mengikuti perkembangan dunia hiburan di Kota Medan dan di Sumatera Utara. Nah, untuk itu kita akan bertanya kepada Bang Diur, karena beberapa hari yang lalu ya, Bang Diur ini ikut menggerakkan kembali musik rock di Medan dalam festival dalam tajuk Merdeka Rock Festival, gitu namanya, Bang, ya. Benar. Nah, mungkin Abang bisa ceritalah dengan kita bagaimana ya latar belakang menggelar kembali, karena sudah langka loh nih musik rock ini, kok dibuat lagi Merdeka Rock Festival itu, Bang. Bisa ceritakan pada kita, Bang? Ya, mungkin sedikit ya. Jadi kebetulan ini ada kawan-kawan dari musisi berkumpul, punya hasrat yang sama untuk main di panggung yang besar, di venue yang besar, dan kebetulan diakomodir oleh teman kita itu dari Jogal Production. IO ya, IO Jogal Production. Akhirnya kita pun diskusi untuk menggelar bukan hanya Jamrud sebagai bintang utama, tapi bintang utama Jamrud ya. Tapi lebih dari itu adalah band-band Medan. Saya nggak suka nyebutin lokal, kan? Karena ada lokal nasional buat nanti ya. Bukan gitu, ya kan? Band lokal, band nasional, oke lah kan. Kalau nanti di tengah ada band interlokal. Ada pula interlokal ya. Jangan kita mengecilkan diri kita. Jadi saya lebih suka menyebutnya band Medan. Band Medan. Nah, jangan pernah sebut band lokal. Itu namanya mengecilkan. Wah, ini termasuk dalam buat berita kita nanti. Ya kan? Itu dia pesan saya ya. Jangan pernah MC atau siapapun nyebut ini band lokal, jangan. Oke, jadi
Sampai mana tadi? Jadi ya, band lokal band iya, band jadi Medan ada dari Zamrud dan band pendamping. Jadi setnya itu kemarin kita ada bikin festival 20 band festival, 20 band yang ikut festival, termasuk dari luar kota. Akhirnya kita tahu ketika menang, ya kan? Ternyata bukan hanya Medan. Oh gitu. Ya. Ada dari Sumatera Utara juga. Kemudian dari luar Medan ya. Sesudah itu penampilan dari 13 band-band Medan, terutama band yang pernah eksis dan masih eksis di tahun 90-an. Mereka di luar peserta festival. Di luar. Gitu. Mereka perform ya. Ya, jadi rundown itu pagi sampai asar itu festival, habis asar penampilan band-band Medan ini sampai menjelang Zamrud. Nah, cuma waktu itu ada stagnan 2 jam karena hujan. Jadi listrik harus kita matikan, ya kan, supaya nggak kontak. Itu sepatu semua udah basah semua itu, ya kan. Padahal itu sound system kan di atas semua ya. Iya. Kabel kan di atas juga, tapi kan harus mati juga. Iya, harus mati kan. Takut ada bocor atau apa. Tapi saya salutnya waktu itu. Sebelumnya kan aku pikir ini yang datang level-levelnya Zamrud gitu, level-levelnya band yang tampil kan, umur-umur 30 ke atas, 40, ternyata enggak. Jadi saya lihat 75% itu adalah anak-anak milenial. Dan itu rame kan, itu rame, dan ketika hujan lebat mereka nggak pulang. Nggak tahu apa gratis nonton Zamrud atau gimana kan. Cuman waktu band lokal main itu ada banyak anak band ikut berinteraksi dengan penampil. Jadi ada beberapa yang hafal lirik lagu. Nah, jadi aku pikir persoalannya adalah bahwa mereka ini sebenarnya masih rindu mungkin ya untuk nonton pertunjukan, termasuk rocker-rocker Medan gitu. Selama ini ada beberapa kali. Memang itu yang sempat aku prihatin ketika awalnya itu adalah seperti hanya arisan, gitu ya, arisan atau sekedar reuni. Jadi kangen ya kan? Pas rasa rindu ya. Nah, yang main awak, ya kan, yang nonton awak, gitu, ya kan. Tapi yang kemarin enggak. Jadi di luar komunitas dari pemusik, gitu. orang umum. Nah, jadi aku lihat ini ada potensi untuk membangkitkan kembali panggung musik rock di Medan seperti tahun 70, 80, 90, gitulah. Jadi antusiasme peserta ya Bang ya. Ya. Ada 20 peserta, 20 kelompok ya. Karena mereka ini kan memainkan berapa judul lagu? 2 lagu. Wah, masing-masing 2 lagu itu. Jadi untuk mengkreasikan 2 lagu itu kan luar biasa itu. Satu lagu bebas, satu lagu boleh ciptaan. Ada yang dua-dua ciptaan kalau nggak salah juga ada juga. Keren. Nah, gitu. Jadi ciptaan mereka sendiri. Iya. Ya, karena memang saya tengok perkembangannya banyak ya anak-anak muda itu ya menciptakan lagu sendiri gitu. Cuma tinggal ruang ekspresinya yang mungkin masih kurang. Nah, antusiasme peserta, kemudian antusiasme kelompok-kelompok musik yang mengisi acara. Itu masih kelompok band rock juga, aliran rock juga tuh yang mengisi rock semua. 16 apa 13 ya? 13 itu rock semua. Masih ada juga ya. Ada. Wah, ini mereka bangkit lagi nih. Wah, ini. Nah, kemudian penonton juga antusiasme penonton ya. Iya, itu yang saya salut, ya kan? Masih muda-muda. Berarti masih menjanjikan. Nah, berarti Bang sesungguhnya musik rock di Medan ini masih banyak diminati. Masih. Cuma sekarang kok langka gitu ya, terbilang langka gitu ya, event-eventnya, perhelatannya gitu ya. Apa kira-kira tuh Bang penyebabnya? Jadi kalau kebetulan aku kan ngikuti panggung musik di Medan ini dari tahun 1987. Iya. Berapa tahun lah itu ya? Wah, sekitar 40. 5 tahun, 46 tahun. Termasuk aku juga pelaku. Jadi aku sempat juga bikin event ya. Nah, jadi kekuatan yang aku lihat di masa lalu adalah adanya promotor. Oh gitu. Adanya sponsor. Adanya radio. Oh, radio juga. Adanya media cetak. Jadi itu seperti satu lingkaran saling mendukung.
Zaman dulu itu. Gitu ya. Pertunjukan nggak bisa sukses kalau nggak ada promotor, ya kan? Ya. Promotor pun hitung-hitungan juga kalau dia hanya menanggung sendiri. Itu kan? bisnis juga dia. Nah, paling tidak ada sponsor. Nah, di zaman itu kita punya promotor yang Itu dari mana, Bang? Dari dalam... Dari Medan. Oh, dari Medan juga. Dari Medan ya. Salah satunya mungkin ya Pak Suyadi tahu ya kan? Erwin kan, Kampus Promo. Kampus Promo. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya itu yang sekarang belum belum muncul kembali. Mungkin inilah baru embrionya yang kemarin ya. Ada sokongan dari Pemko juga. Oh gitu. Ada. Makanya namanya itu Merdeka Rock Fest kolaborasi. Nah, bagus juga tuh, ambil momen ya kan, karena di lapangan Benteng dan Merdeka itu kan menjadi momen Medan Collaboration. Iya. Medan kolaborasi. Dan itu pun Piala Pak Wali. Boleh juga. Jadi itulah tahun 80-an itu mungkin ingat Kak Ayun, ya kan? Kak Ayun Mahrujar dia bikin yang Siblong tuh Bang ya? Siblong di Taman Ria. Taman Ria. Wah, aku sih nonton tuh sih sekolah itu. Dia muncul ketika musik rock redup sebenarnya waktu itu. Iya, ketika itu ya. Jadi di tahun 80 81 itu. Jadi barangkali gini gambarannya ya, di akhir sekitar 77 itu kan udah masuk punk rock ya. Punk rock jadi genre hard rock itu udah ditinggalin, heavy metal udah tinggalin. New Wave itu di tahun-tahun 80, 81, 87 tuh New Wave, ya kan? Model-model The Police, Spandau Ballet, segala ada tuh beberapa kan, Drive, Drive Indonesia ya, The Cars ya, sorry. Jadi munculnya Kak Ayun ini sebenarnya kalau menurut aku ya pribadi ini seperti gambling ya kan? Dia mencoba membangkitkan rock di tengah musik disco. Ya kan? Waktu itu musik-musik disco, Donna Summer, kemudian Bee Gees, ya kan? Kemudian juga New Wave tadi kan, ada punk, ada ska, segala macam lah itu waktu itu. Dan ternyata karena rutinitas itu, kemudian ditopang juga stasiun televisi, ya kan? Ditopang oleh Taman Ria, ya kan? Sebagai tempat untuk tampil. Nah, aku lihat akhirnya Ipun Siblong itu berhasil pelan-pelan membangkitkan panggung musik rock Medan yang dulu meriah aku ingat kali tuh di tahun-tahun 75 ya kan sampai 7 aku masih anak-anak itu kalau udah Medan Fair buka atau PRSU kalau sekarang ya kan itu hingar-bingar itu stand-stand ya kan paling dasar paling dasar ya kan ada Freeman, ada Destroyer segala macam. Nah itu bisa bangkit kembali ketika Kak Ayun muncul kan dengan rutinitas dan kemudian bermuara ke Loks Lebor. Oh iya, Loks Lebor ya sampai ke nasional kan. Nah kemudian tadi juga aku bilang itu didukung oleh radio kan. Dan memang pada jadi tahun 90-an ya itu musik rock memang di dunia memang lagi bagus ya kan dengan munculnya alternatif Brit rock ya kan jadi seperti The Police itu kan itu memang ada namanya Billboard ada top 10 tanggal lagu ya. Jadi tanggal lagu di tanggal lagu di Amerika itu memang diambil datanya berdasarkan penjualan kaset. Bukan dikarang-karang oleh penyiar gitu ya kan kayak kita kan tanggal lagu pekan ini ya kan karang-karang aja ya kan. Jadi berdasarkan itu memang waktu itu top 10 Amerika ya dan Inggris itu memang didominasi oleh single-single rock. Jadi memang zaman itu memang bela-bela rock lah semua, ya kan? Betul. Jadi makanya semua media massa itu di rubrik hiburan selalu menampilkan top 10 tadi ya. Secara nasional yang rock, yang internasional ya. Wah. Jadi di tingkat nasional. Dan kaset pun jadinya perusahaan kaset juga banjir ketika itu ya. Banjir. Membeli kaset itu ya. Itulah keberhasilan God Bless ya kan. Jadi kalau sekarang orang nyanyi Rumah Kita, Kehidupan kan itu dia
Di tahun God Bless itu malah sebelum 90 itu, ya kan? Akhir 80-an itu mulai berkibar lagi. Nah, gitu dia. Jadi saling mendukung waktu itu pada zaman itu. Ya, tahun 80-an itu memang masih muncul band-band baru, tapi juga tidak mengurangi kolaborasi dengan bintang-bintang papan atas, ya kan? Seperti God Bless, Ahmad Albar, kemudian Bumerang, ya, Gito Rolis, ya, walaupun tunggal. Mereka ikut menyemangati bintang-bintang baru secara nasional ketika itu. Sampai-sampai Lox Rebor itu juga menerbitkan beberapa kaset hasil festival rock secara nasional. Dan Medan menghasilkan kelompok luar biasa tuh, Bang. Neo Cordex, ya. Kemudian Metalaser ya, Bang, ya? Enggak, Valhalla. Wah, dengan aliran yang khusus ya. Jadi Metalaser tuh kebetulan gagal waktu itu. Saya kebetulan ikut juga yang ketiga yang Metalaser di Jogja, ya? di Jogja. Festivalnya. Iya. Lupa tahun berapa ya? 92, 93 itu. Nah, itu kan mereka punya warna sendiri. Dia Cordex sendiri, Valhalla sendiri, Metalaser sendiri. Ada dari Aceh Rock Band. Aceh Rock Band ya. Saya sempat nonton kan di Tamaria atau di PRSU. Ini memang beda. 3 kelompok ini gitu kan. Beda warna-warnanya. Ya kan? Nah, dan mereka inilah menjadi embrio untuk menulari kelompok-kelompok musik dari kalangan mahasiswa gitu di kampus-kampus gitu ya. Sehingga lahirlah di kampus kami itu, Bang, LKK Project. Di Unimed ya. Kalau dulu apa? IKIP. Negeri Medan kan. Tahun 91 juara 1, Bang. Juara 1 ya. Iya kan, juara 1 yang mengadakan Bang Erwin ya, kamu usia kalau nggak salah. Tingkat Sumatera Utara itu. Ini ya, kolaborasi etnik nggak? LKK Project. Termasuk. Iya kan? Ya, ada kolaborasi, ada kolaborasi musik daerahnya. Wah, rupanya jurinya suka, ya kan? Bang Ayun termasuk juri itu kan? Iya. Aku nonton itu termasuk juri. Ya, juga gang remaja, Bang. Mainnya di gang remaja dan itu tidak ada kursi di bawah ya. Di bawah semua, dan itu Pak Jep Tautabar ketika itu memang PR3 kita ikut ikut mendukung keras gitu, dan kita jual beli tiket di sana, masih jual tiket, beli tiket. Bisa jual tiket dulu. Iya kan, walaupun artisnya artis lokal ya kan. Dulu kan gitu, Bang. Jadi Abang bilang tadi promotor ya. Jadi promotor memang semangat, Bang, ya, sampai dia menjual tiket di mana-mana gitu, Bang, ya. Nah, yang Abang tengok lah itu ya kan, menjual tiketnya itu di mana saja, dan itu kan antusias penonton, pengunjung ketika itu ya. Jadi itulah anehnya dulu itu ya. Yang main anak Medan, tapi anak Medan mau nonton beli tiket. Itulah salutnya. Bikin di Pendopo Usu ya, di kampus-kampus di mana-mana lah pokoknya. Di Pardede Hall. Ada sponsor tapi tetap jual tiket, dan itu rame. Walaupun tidak ada artis nasional. Dahsyat, Bang. Rame sekali, bertemu bahu itu penonton. Bukan gitu, sampai barikade sen pun jebol. Kan orang mau nonton. Nah, padahal itu nggak ada artis ibu kota, semuanya artis Medan. Artis Medan, Tanah Karu, ya kan, gitu-gitulah. Orang-orang sini semua. Belakangan apa ya? Mungkin itulah ya, perubahan zaman, ya kan. Muncul TV swasta sudah. Gitu pula ya, TV swasta marah. Seingat aku TV swasta pertama di Medan itu kan yang bisa kita buka kan TPI, ya kan? TPI ya, RCTI masih langka ketika itu. Masih harus pakai jadi artinya satelit gitu. Masyarakat punya pilihan lain untuk melihat hiburan. Kalau dulu kan TVRI aja, ya kan? TVRI Medan plus beberapa program dari TVRI Jakarta kan. Disitulah penampilan band-band Medan ya di TVRI. Nah, belakangan televisi swasta bisa dilihat langsung di rumah. Nah, kemudian dari Jakartanya juga banyak pihak bikin pergelaran gratis.
dengan berarti artis-artis yang nasional. nasional ya. Di Lapangan Benteng, di Lapangan Merdeka kan. Akhirnya itu kalau menurut aku ya itu ikut mengubah budaya orang Medan nonton. Nah, kemudian juga sayangnya rocker Medan sendiri tidak bisa muncul di tingkat nasional. Padahal di beberapa daerah itu dari Surabaya, ya kan, akhirnya menasional gitu. Banyak yang nama-nama sekarang inilah. Itu kan sebenarnya kan dari daerah. Macam Ceylon Seven kan dari Jogja, ya kan? Nah, tapi dari Medan mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, hanya waktu itu hangat-hangat aja. Nah, tapi nggak jadi, ya kan? Ada satu band aku nggak usah sebut lah kan, udah dikirim ke Jakarta, dikasih penginapan sama promotornya kan, malah nggak jadi, ya. Pulang lagi kemari, ya kan? Waduh. Belakangan ada juga satu band mencoba peruntungan, balik lagi kemari ya. Waduh. Jadi nggak tahu kenapa ini band Medan nggak bisa muncul di tingkat nasional. Sekarang sebenarnya kesempatan untuk rock Medan bangkit, ya kan? Kesempatan ya. Karena kan platform digital kan udah banyak, ya kan? Kalau dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada apa lagi untuk penyalurannya ya. Seperti TV apa kan? Nah, sekarang kan bisa bikin lagu kan? Dijual di apa lah ya? Medsos ya. Dimainkan di sosmed, ya kan? Memang ada royalty. Kalau mereka daftarkan ke TikTok. Ke YouTube, mereka dapat dijual ke situ gitu ya. Jadi mungkin belum ada lagu yang bisa apa ya, yang berhasil lah ya kita bilang. Kalau memang ada beberapa kawan-kawan sudah memanfaatkan era digital ini ya kan. Sudah ada bang ya? Udah ada beberapa udah bikin lagu letakkan di sana kan. Tapi belum meledak istilah kita ya kan. Istilah pedagangnya belum meledak. Itu yang harus diviralkan itu. Nggak meledak gitu. Jadi mungkin kelemahannya itu satu ya kan, belum beruntung apa cemana ya, udah bikin lagu tapi ya belum meledak ya kan. Nah kemudian juga selama ini ya panggung rock Medan juga sangat sangat memprihatinkan sebenarnya. Memprihatinkan ya. Karena satu jarang ya kan, baru belakangan ini aja lah 2 tahun ini mulai ada usaha-usaha untuk bisa manggung lagi, tetapi sampai sekarang aku belum melihat seperti dulu. Seperti dulu tuh belum berhasil. Kalau kemarin itu masih menjadi pertanyaan apakah ini karena Jamrud gitu kan? Iya, bintang tamunya ya. Tapi kalau misalnya semuanya adalah artis lokal ya, rocker lokal, rame, itu kita bisa bilang ini berarti memang apresiasi masyarakat atau anak-anak muda, anak-anak milenial itu memang udah menghargai musisi Medan gitu kan. Tapi kan kemarin ada Jamrud belum bisa kita bilang kan. Ini entah karena mau Jamrud ya kan. Apakah ada Jamrudnya gitu ya. Itu dia kan. Perlu juga dibuat ulang lagi ya festival yang seperti makanya itu ya. Memang ada rencana kita tiap bulan mau bikin. Ada Oktober ada lebih besar lagi. Cuman itu, jadi sekarang ini ada dilema ya kalau aku lihat ya. Kalau mau dibikin semuanya artis Medan atau musisi Medan atau band Medan, apakah rame? Itu pertanyaannya kan. Jadi dari segi bisnis pasti kan ya sponsor juga mikir gitu kan. Dibikin pun nggak ada yang datang misalnya kan. Aku pernah sama kawan, sebenarnya kawan ini yang bikinnya, aku support aja. Kita bikin 2 hari. Band-band lokal. Itu festival atau pertunjukan? Pertunjukan. Pertunjukan. Keren itu. Di Pardede Hall. Kita waktu itu jadi promotornya ambil Pardede Hall supaya remind masa lalu. Dulu kan apa-apa kan di Pardede Hall. Pardede Hall ya. Untuk nostalgia itu ya. Ada sponsor. Ada 2 band tamu. Tapi nggak ada yang datang loh. Udah dibuat seperti itu ya. Rugi besar. Padahal
cukup banyak band-band Medan gitu. Nggak ada penontonnya. Nah itu di mana lah apanya? Itulah. Jadi sekarang ini apakah publikasi gitu? Publikasi udah. Udah ya. Jadi sekarang ini ada perubahan apa ya, tes ya. Anak-anak milenial ini kan sekarang lebih suka main game, ya kan? Mobile Legends ya kan? Gitu-gitu kan. Iya. Mereka lebih senang duduk di kafe. Kalau aku nyebutnya itu generasi tunduk. Iya, generasi tunduk ya. Dia tahan ya kan 24 jam gini aja. Di kafe duduk ngapain? Rupanya ngegame. Bukan macam abang-abang dia dulu kan, masih mau panas-panas berdiri nonton apa kan pertunjukan. Sekarang enggak. Kalau aku perhatikan gitu. Jadi ada perubahan cita rasa ya, ada perubahan budaya juga. Bukan seperti dulu orang mau pergi berkeringat-keringat di lapangan gitu kan. Mereka lebih suka duduk di kafe modal 10.000. Iya, 10.000 gelas ya kan. Habis itu kopi. Main game ya kan. Habis itu minta tambah lagi air putih ya kan. Itu dia. Jadi udah berubah. Tapi itu jangan menjadi apa ya? Itu sudah tantangan justru ya kan untuk siapa sekarang yang mau bikin panggung. Ya cobalah. Toh sponsor udah mulai ada. Sudah kan? ada. Asik ini kok sponsor sudah mulai ada. Kayak kemarin ada sponsor dari perusahaan rokok. Ya jadi balik ke itu juga kan. Jadi salah satu kelemahannya kenapa ngedrop panggungnya waktu itu kan, jadi udah ada larangan nggak boleh disponsori oleh rokok. Ya kan. Kemudian juga nggak boleh dibikin di kampus ya kan. Kalau di kampus mungkin iklan rokok yang dilarang. Boleh ya. Gitu ya, tapi setelah aku konser kayaknya nggak bisa. Oh ya? Yang terakhir itu aku ingat nggak boleh. Mungkin nggak bisa tidur rektor mungkin, ya kan? Nggak bisa tidur siang ya kan? Padahal tempatnya tentunya di gelanggang remaja, gelanggang mahasiswa kan jauh dari ruang perkuliahan kan? Gitu. Tapi biasanya kan outdoor. Biasa outdoornya gitu ya. Nah itulah. Di lapangan itu. Padahal dulu kalau saya diingat kan, di semua kampus hampir ya kan, semua ada. Semua itu. Bukan lagi kampus, bukan kampus lagi di fakultasnya. Iya di fakultasnya tuh, termasuk di FBS itu. Iya. Gebiar itu. Untuk musik ya, hiburan musik rock gitu ya. Iya. Wah jadi kita sudah dapatlah persoalannya ya, mengapa agak meredup ya perkembangan musik secara nasional pun meredup, rock meredup secara nasional. Kan nggak ada muncul band-band baru apa kan? Ada ya. Memang apalah. Belum bangkit. Mungkin apa namanya dimungkinkan lah nanti sesuai dengan perkembangan zaman, Bang. Bahwasanya kemarin waktu kami bincang-bincang ulang tahun RRI, di situ ada musisi. Iya. Dia bilang sekarang perkembangan musiknya udah ke kafe, Bang. Bagaimana perkembangannya, Bang? Jadi supaya generasi tunduk tadi itu, jadi sains musik tadi itu orientasi ke kafe. Bagaimana menurut Abang? Jadi gini, aku pernah diskusi tentang itu, ya. Kalau mau membangkitkan musik rock Medan, cobalah dimulai kafe to kafe. Itu dia ceritanya, ya. Jadi masuk ke kafe, pindah-pindah di mana banyak anak muda. Istilahnya kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah kemudian supaya jangan terkesan apa ya, sekedar reuni atau bernostalgia. Ini kan rocker-rocker yang muncul ini kan umumnya udah kita bilang lah senior, ya kan? Harus melibatkan musisi muda. Ya karena masih banyak kok anak-anak sekolah banyak. Itu penggemarnya. Jadi buatlah kegiatan apakah event atau festival yang melibatkan pemusik-pemusik muda ini. Jadi yang tua bersama muda jalan. Kolaborasi mereka. Kolaborasi itu. Supaya apa? Supaya bisa menggantikan yang tua, bapaknya lah, kakeknya malah ya kan? Itu dia. Untuk menularkan. Jangan terlena. Yang tua-tua ini aja mau muncul, jangan kasih kesempatan yang muda-muda.
harus dikombin ya. Iya. Ya, seperti Iwan Fals. Sekarang kan menggunakan anak-anak muda. Gitu. Anak-anaknya. Iya. Roma Irama, Soneta Group juga melibatkan. Ada, Kus Plus juga muda, ya kan. Kus Plus juga. Jadi harus gitu. Ya, harus seperti itu. Oke lah, sekali dua ada acara semacam apa ya, kangenan ya kan. Tapi untuk ke depan jangan lagi terus-terus yang tua ini yang muncul, yang kasih kesempatan sama yang muda-muda. Ya. Bisa melalui cafe to cafe, bisa melalui festival. Kalau menurut aku kronologisnya adalah buatkan satu event yang ada festival ya seperti kemarin, tapi khusus yang muda-muda nih, ya kan? Muda-muda, festival rock untuk remaja atau pelajar. Nah, nanti pemenangnya ini ikut sama band-band yang sudah legend ini ngisi-ngisi event konser gitu ya. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Karena mereka kan pasti membawa penonton baru, ya kan? Kelompok usia dia gitu. Iya, kelompok usia dia. Paling tidak ibu bapak, ya kan? Teman, saudara, pacarnya, ya kan? Satu band ada 5 orang. 5 kali 2 kali 5 misalnya. Udah nggak usah bikin lah 5 kali 2 aja. Udah berapa, ya kan? Untuk penonton udah 10. 10 grup udah 100. Pasti lebih ya kan karena tapi kalau awak di awak aja untuk apa gitu ya kan? Iya, kita ke kita. Nggak usah lagi gitu ya kan. Memang itu bagus ya kan untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis, tapi harus beri kesempatan ke yang muda-muda untuk maju ke depan. Gitu dia. Jadi bisa bangkit. Jadi memang harus mengisi ruang-ruang publik tadi, termasuk kafe ke kafe. Kafe ke kafe itu aku rasa paling efektif. Budgetnya kecil kan? Budget kecil, nggak beda kan kalau di outdoor kan? Penontonnya sudah ada. Penonton gitu sudah ada. Gitu, artinya itu kan untuk memperkenalkan, ya kan? Besok di kafe mana lagi kan? Karena sekarang kan lumayan rame nih kafe-kafe pengunjungnya, terutama malam Sabtu malam Minggu kan. Itu diisi gitu, isi dulu itu. Barulah Big Bang bikin besar seperti di lapangan Benteng ya kan. Orang udah kenal. Nah, jadi kemudian saran aku juga bikinlah lagu ciptaan. Jangan bertahan di cover. Harus ada keberanian untuk membuat lagu sendiri. Itu yang ditularkan kemana-mana gitu ya. Jadi orang udah kenal di telinga. Kalau dulu ya kan, zaman aku juga nyiar dulu kan. Kan masih ingat ya Suyadi misalnya seperti Hetiko Sendang atau siapa atau Pindah Panduwinata itu perusahaan rekaman kirim kaset gratis sama piringan hitam gratis ke radio untuk didengarkan sama publik. Oh benar. Kan kemudian terkenal promosi di radio, kan promosi radio. Kemudian dulu juga artis itu datang ke radio. Kalau sekarang kan nggak perlu ya kan, ada YouTube, ada platform yang lainnya gitu kan untuk musik. Nah, itu harus itu dulu langkahnya sebenarnya. Karya sendirinya itu harus di-boomingkan dulu ya. Sebetulnya itu kalau untuk tahapan ya, kalau menurut aku ya, terkenal lagunya, begitu masuk kafe orang udah hafal, bisa ikut nyanyi. Baru dari situ baru dibawa Big Bang ke venue yang lebih besar seperti lapangan Benteng gitu. Gitu kalau untuk menarik massa. Jadi jangan kalah gitu ya dengan dunia digital juga. Para pelaku musisi ini bisa menyesuaikan diri ya Bang. Iya, sebetulnya sekarang lebih mudah kan, banyak wadahnya dibanding dulu. Kalau dulu kan harus bikin rekam masternya kan, kirim ke Jakarta kan, biayanya berapa lagi, belum lagi untuk marketingnya kan. Syuting di studio aja rekam, bisa tayang ke YouTube kemana. Begitu laku dapat duit lagi ya kan gitu. Yang penting hak ciptanya jangan lupa didaftarkan, ya kan. Aku udah pesan juga, ada beberapa kali itu aku bilang sama anak band, kalian harus ingat lagu ciptaannya itu kalau bisa dipatenkan dulu baru dilombakan. Misalnya ada gitu kan, lomba cipta lagu, apa dulu gitu? Di-HKI-kan dulu. HKI-kan dulu. Karena biayanya murah kok itu, dan sekarang mudah Bang. Secara digital aja sekarang. Iya kan bisa kan. Jangan nanti kayak kejadian ada dulu, aku pernah ikut seminar, ibu itu bikin lagu. Ibu ini guru kalau nggak salah mungkin kan. Rupanya lagunya itu ngetop. Kemudian dapat ini, dia berharap dapat royalti, dia nggak daftar.
Oh, Nggak sayang didaftarkannya. tahu ya. Jadi harusnya daftarkan dulu. Dipatenkan. Jadi pas viral ya, dia dapat Iya. royalti. Jangan terbalik. Ah. Susahnya kan nanti orang yang ngaku. Iya. Jadi ini Begitu dia lihat ini no name ya kan, udah dimasukkannya nama ini ciptaanku katanya, viral. dia ya yang kan? daftar. Dia yang dapat duit ya kan. Masya Allah. Kita nggak ada hak untuk mengatakan itu ciptaan saya, nggak bisa lagi. Inilah perlu sosialisasi terus nih kepada musisi juga ya. Iya itu. Tapi udah banyak juga musisi paham itu. Cuman ada juga nggak paham kan. Tiba-tiba dia mau viral ini kan, dia masukkan lagunya ke YouTube. Tahu viral, terkenal ya kan, disambar orang, aku punya ya kan, dia yang dapat duit. Nah itu dia. Iyalah karena belum di HKI-kan, kalau sudah di HKI-kan kemudian didaftarkan ke medsos. Bahwa itu memang kita punya, kan? Maka bisa dapatlah royalti ya dari penghasilan ya dari orang mendengarkan itu. Gitu. Ya. Bang, kita mungkin dengarkan dulu, bukan dengar ya, mungkin kita yang Merdeka Rock Festival itu kan ada penampilan, Bang. Di Medan. Di Medan tuh di Medan itu ya? Di Medan yang di medsos abang itu. Iya. Ada banyak ya. Saking banyak. Ya, aku komen juga emang unik ini. Iya kan, gaya nostalgia, gaya lama, musik lamanya itu. Retro. Oh, itu bukan rock. Bukan rock tuh ya? Dangdut. Ya, yang di sendiri gitu ya. Gaya sendirilah penyanyinya gitu ya. Festival retro itu kalau. Ya, festival retro itu ya. Iya, retro. Itu unik juga itu. Itu di kafe kan? Kafe. Nyanyi lagu Bing Slamet. Nonton bioskop. Iya. Betul. Bing Slamet tuh ya. Iya. Itu bukan rock. Jadi itu. Itu unik itu. Itu umum lah. Yang penting lagu lawas, lagu lama. Lawas ya. Gayanya juga. Iya. Seperti itu boleh juga itu. Itu juara 2 itu kalau nggak salah tuh yang nyanyi. Nonton bioskop. Iya, untuk membangkitkan unik nostalgia. Kan, ya. Unik sekali gayanya ya. Wah, itu boleh juga nanti kita tayangkan ini. Ya. Khusus seperti itu. Oke. Baik pemirsa, kita sudah berbincang-bincang tentang perkembangan musik rock di Medan lah khususnya. Dan memang bermula dari Medan ya. Tadi Bang Dio sudah bagaimana menjelaskan perjalanan musik rock sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000-an saya meredup dan sekarang bangkit kembali begitu. Ya, kita berharap nanti anak-anak muda ya, generasi muda kita juga bisa kembali ya bisa menggemari ya musik-musik rock di tanah air khususnya yang ada di Medan begitu. Dan tadi dari perbincangan kita dengan Bang Diur, sejumlah persoalannya sudah kita temukan. Bagaimana posisi meredup, begitu. Apakah dari pihak sponsornya kurang berminat, ya, pihak promotornya juga, begitu. Dibandingkan yang lalu-lalu, begitu. Nah, untuk mengatasi itu memang pegiat musik, ya, para musisi itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya, antara lain melalui media-media sosial, menyesuaikan diri lah dengan penggemar baru. Untuk itu tadi disarankan oleh Bang Diur bagaimana para musisi menciptakan atau membuat karya dan mendaftarkan ke
hak patennya, hak kekayaan intelektualnya di Kementerian Hukum dan HAM, karena memang sekarang pengurusan HKI-nya itu dipermudah. Jadi kita tidak kirim secara pos lagi, tapi secara digital melalui secara online ya, secara daring gitu. Mungkin Bang, sebelum kita menutup acara ini, Abang bisa melakukan closing statement kepada penonton, Bang. Ya, saya berharap anak band, ya kita bilang anak band ya, rocker-rocker, teruslah berkarya, menciptakan lagu. Kemudian mari kepada masyarakat mengapresiasi kembali band-band rock Medan ini sebagai kekuatan kota Medan. Karena kita tahu di Indonesia Medan adalah barometer daripada musik. Untuk rock itu Medan diperhitungkan bersama Malang dan Surabaya. Bahkan di zaman dulu banyak artis atau band-band rock itu memilih Medan sebagai panggung pertama untuk mengukur apakah mereka berhasil atau tidak. Nah, jadi ini Medan sebagai parameter. Ini seharusnya adalah kebanggaan bagi kita masyarakat Medan. Nah, jadi untuk itu ayo kita dukung semua musisi ya. Jadi tidak hanya pemusik rock, pokoknya seniman musik, seniman seni-seni lainnya juga. Barangkali itu aja. Terima kasih Bang. Terima kasih. Tetap bersemangat. Ya, semangat. Ini perkembangan dunia hiburan di Medan ini tidak terlepas dari Bang Diur ini. Ya, demikian saudara. Demikian acara kita, rubrik Mimbar Budaya. Kali ini Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Sampai bertemu pada edisi berikutnya dalam topik yang berbeda. Seluruh kerabat kerja Mimbar TV, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Alfals Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaib Jaya Kisanjaya dan Rizky, saya sendiri sebagai pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang terus menyaksikan acara kita ini, dan terima kasih kepada Bang Niur, tetap sehat selalu. Amin. Salam seni budaya Indonesia. Horas menjua-jua, anjua-jua, aho, yaho, oh di sana, salam baba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Bang, ngopi. Bismillah.